Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, penyakit kerap dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan dan dijauhi banyak orang. Padahal dalam perspektif syariat, penyakit merupakan anugerah besar dan menjadi sebab seseorang dekat dengan Allah Ta'ala. Ada 5 keutamaan orang yang sakit. Apa sajakah itu? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Banyak orang mengeluh pada sakit yang dideritanya, baik itu ringan ataupun berat. Rasa sakit terkadang membuat sebagian orang menyerah dengan penyakitnya. Mereka mengeluh dan meminta belas kasihan dari orang lain, seakan penyakitnya sudah paling berat dirasakan. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi." Hadis riwayat Muslim. Sakit tidak selamanya berarti musibah. Sakit bisa menjadi sebuah nikmat yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika seseorang ditimpa penyakit, lalu ia ridho dan bersabar, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Berikut 5 keutamaan orang yang sakit. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan sifat sabar dalam diri seseorang saat ditimpa penyakit. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seseorang mukmin, seluruhnya urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seseorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita penyakit agar Allah menanamkan sifat sabar dalam diri kita. Inilah kebaikan yang mendapat ganjaran pahala besar. 2. Menghapus dosa dan kesalahan. Penyakit yang menimpa seseorang menjadi sebab diampuni dosanya. Sifat sabar ini bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran bin Abu Bakar, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atha bin Abu Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seseorang wanita dari penduduk surga? Jawabku, tentu. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini, dia pernah menemui Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya aku menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap. Ketika sedang kambuh, maka berdoalah kepada Allah untukku. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkenan, bersabarlah, maka bagimu surga. Dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyembuhkanmu. Ia berkata, baiklah, aku akan bersabar. Wanita itu berkata lagi, namun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar auratku tidak tersingkap. Maka beliau mendoakan untuknya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Makhlad dari Ibnu Jurais, telah mengabarkan kepadaku Atha, bahwa dia pernah melihat Ummu Zufar adalah wanita tersebut. Ia adalah wanita berperawakan tinggi, berkulit hitam, sedang berada di tirai Ka'bah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak ada yang menimpa mukmin melainkan menjadi penghapus dosa. Wabah penyakit ini bisa menjadi sebab Anda masuk surga. Orang-orang yang ketika di dunia tertimpa penyakit, saat di surga diperlihatkan balasan pahala atas kesabarannya saat sakit. Maka ia menyesal ketika mengetahui balasan pahala atas kesabaran ketika sakit menimpa. Maka ia berkata, andaikan saja aku sakit seumur hidup, pasti balasan pahalanya akan lebih besar lagi.
Maka banyak kita lihat orang yang di akhir hayatnya sakit berat, padahal itu adalah penghapus dosa. Sampai dia memanggil anak istrinya, padahal itu kalau ikhlas akan diampuni. Maka orang yang benar sudah wafat akan masuk ke alam lain. Kita sudah melewati alam ruh ketika sebelum berada di rahim ibu kita, kemudian berada di rahim ibu kita, dan akhirnya kita akan di alam dunia saat ini. Setelah meninggal dunia kita akan memasuki alam barzah. Ulama berkata, alam barzah untuk orang beriman seperti sholat 2 rakaat. Sedangkan bagi orang kafir sangatlah berat. Ketika orang beriman masuk ke alam barzah ditanya, "Man rabbuka?" dan seterusnya, dan diperlihatkan tempat kita kelak. Ketika dia perlihatkan surga tempatnya, maka dia diminta dipercepat hari kiamat. Jikalau orang kafir ditanya, "Man rabbuka?" dia tidak tahu akan diperlihatkan neraka sebagaimana tempat dia. Dia bilang, "Ya Allah, janganlah datangkan hari kiamat. Kalau di alam dunia saja sudah berat, apalagi di alam akhirat." Maka orang yang sakit ketika di surga berharap tetap sakit karena besarnya pahalanya. 3. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia maksiat, maka dia akan kembali kepada Allah. Penyakit yang menimpa orang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan. Sesungguhnya besarnya pahala sama dengan besarnya penyakit. Penyakit seperti kanker, pahalanya sangat besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasannya untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia juga akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Orang yang sakit dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.' Lalu berkata anak cucu Adam, 'Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menjawab, 'Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku fulan sedang sakit tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya?' Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku kelaparan tetapi engkau tidak memberiku makan.' Menjawab anak cucu Adam, 'Ya Rob, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, 'Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya kelaparan hambaku si fulan tetapi engkau tidak memberinya makan? Tidaklah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau memberinya makan, di sana juga akan ada aku.' Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku haus tetapi engkau tidak memberiku minum.' Menjawab anak cucu Adam, 'Ya Rob, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menjawab, 'Engkau tahu hambaku meminta minum kepadamu tetapi tidak engkau berikan kepadanya. Tidakkah engkau tahu ketika engkau memberinya minum, di sana pun aku ada?' Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Orang yang sakit mendapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menjenguk orang sakit. Malaikat akan hadir mendoakan orang sakit. Namun tidak dianjurkan terlalu berlama-lama karena orang yang sakit membutuhkan istirahat. Ada sebagian ulama kalau menjenguk orang sakit, dia minta doa kepada orang yang sakit karena doanya mustajab. 5. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah ta'ala akan memberinya musibah atau ujian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah dari penyakit. Yang pertama, kita diajarkan untuk belajar sabar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita. 3.
tanda Allah mencintaimu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkanmu kepadanya. Yang kelima, belajar sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sadar akan kelalaian kita. 7. Mendapat balasan pahala besar. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan penyakit. Yang kesembilan, merasakan orang yang mencintai kita. Demikianlah 5 keutamaan orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, dan yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.